Halo teman-teman, kenalin nama aku Andreas. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan konsep sistem kode bilangan yang terdiri dari BCD, SS3, dan ISCEE. Tahu nggak sih apa itu operasi aritmatika? Operasi aritmatika adalah operasi dasar dalam matematika yang melibatkan bilangan-bilangan. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi aritmatika digunakan untuk memanipulasi angka dalam berbagai macam perhitungan. Apa pentingnya sih dalam sistem digital? Operasi aritmatika adalah dasar dari prosesor dan unit aritmatika logika, atau bisa disebut ALU, dalam komputer. Yang kedua, digunakan dalam pengolahan sinyal digital, enkripsi data, dan berbagai algoritma komputasi. Baik, di dalam operasi aritmatika terdapat operasi penjumlahan aritmatika dan operasi pengurangan aritmatika. Yang pertama ada operasi penjumlahan aritmatika. Penjumlahan dalam bilangan biner adalah proses menjumlahkan dua bilangan yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Aturan penjumlahan biner mirip dengan penjumlahan desimal, namun dengan basis 2. Untuk aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner, yaitu 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 0 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 0, simpan atau carry 1. Berikut ini adalah contoh soal dari operasi penjumlahan aritmatika. Baik, berikut ini adalah contoh soal dari penjumlahan. Di sini ada soal 1101 ditambah dengan 1011. 1 tambah 1 sama dengan 0. Di sini ada carry 1, jadi 1 tambah 0 ditambah lagi dengan 1, hasilnya 0. Di sini ada carry 1, terus 1 tambah 1, terus ditambah 0 sama dengan 0. Terus sini ada 1 tambah 1, ditambah 1 lagi di atas, dan hasilnya sama dengan 1, dan di sini masih ada carry 1, terus tinggal diturunkan. Dan ini hasilnya jadi 11000. Yang kedua ada operasi pengurangan aritmatika. Pengurangan dalam bilangan biner adalah proses mengurangkan satu bilangan biner dari bilangan biner lainnya. Aturan pengurangan biner juga mirip dengan pengurangan desimal, namun dengan basis 2. Untuk aturan dasar pengurangan pada sistem bilangan biner yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1, dan meminjam 1. Berikut ini adalah contoh soal dari operasi pengurangan aritmatika. Baik, di sini ada contoh soal dari pengurangan aritmatika. Di sini ada soal 1110 dikurangi dengan 0101. Dan di sini ada 0 kurang 1, karena 0 ini tidak bisa dikurang dengan 1, jadi dicoret di sini. Dan di sini ada tambah 1 untuk minjem. Jadi ini dikurang, hasilnya 1, dan 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 kurangi 1 sama dengan 0, dan 1 kurangi 0 sama dengan 1, dan hasilnya 1001. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Karen. Kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep operasi aritmatika, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga yaitu ada operasi aritmatika bagian perkalian. Perkalian dalam bilangan biner melibatkan proses pengalian yang serupa dengan perkalian dalam bilangan desimal, namun dengan basis 2. Setiap digit dari bilangan pengalian dikalikan dengan setiap digit dari bilangan yang dikali. Berikut aturan perkalian biner. Perkalian biner mirip dengan perkalian bilangan desimal. Kami memiliki pengganda dan penggandaan. Hasil perkaliannya menghasilkan suatu perkalian. Karena hanya angka biner yang terlibat dalam perkalian biner, kita hanya dapat mengalihkan 0 dan 1. Aturan perkalian biner adalah sebagai berikut, di mana 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Berikut adalah contoh soal mengenai perkalian biner. Berikut adalah contoh soal dari perkalian, yaitu ada perkalian 1101 dikali dengan 1001. Langkah yang pertama yaitu tuliskan perkaliannya 1101, lalu untuk di bawahnya 1001. Lalu untuk langkah yang kedua, kalikan digit paling kanan atau bit terkecil LSB pengali 1 dengan semua digit 1101. Lalu tambahkan placeholder 0 atau X sebelum mengalihkan digit penggali yang lebih tinggi berikutnya dengan pengali. Lalu untuk langkah selanjutnya, ulangi proses yang sama untuk semua digit tingkat berikutnya hingga kita mencapai
bit yang paling signifikan atau MSB yang merupakan digit paling tinggi dari pengali dengan pengali. Lalu untuk selanjutnya, kali yang diperoleh pada setiap baris disebut hasil kali parsial. Terakhir, tambahkan semua produk parsial untuk menjumlahkan semua bilangan biner. Gunakan aturan penjumlahan biner. Lalu dihasilkan 1000000101 dengan menggunakan peraturan perkalian di bawah ini. Berikutnya yang keempat yaitu ada operasi pembagian aritmatika. Pembagian dalam bilangan biner adalah proses membagi satu bilangan biner dengan bilangan biner lainnya. Proses ini mirip dengan pembagian dalam bilangan desimal dan melibatkan mencari beberapa kali bilangan pembagi dapat masuk ke bilangan yang dibagi. Berikut ini aturan pembagian biner. Pembagian biner 0 tidak mempunyai arti, sehingga dasar pembagian biner adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh soal pembagian biner. Untuk berikutnya kita ada contoh soal bagian pembagian. Perhatikan dua bilangan biner berikut ini. B sama dengan 011010 dan C sama dengan 0101, di mana kita ingin membagi bilangan B dengan C. Diberikan dividennya yaitu 011, 010 dan pembaginya 0101. Cara mengerjakannya yaitu kita tulis saja 101 dalam ini pembagiannya 11010. Kita sederhanakan. Lalu karena ini 3 digit, kita juga mengurangi 3 digit dari yang ini dikalikan 1, yaitu menggunakan pengurangan. Lalu diturunkan karena ini hanya 2 digit, maka kita hanya mengikuti 2 digit karena ini 3 digit. Lalu dikurangkan lagi, hasilnya yaitu 11, lalu nolnya kita turunkan. Lalu kita bagi lagi 101. Dikurangi, memiliki sisa 1 dan hasil baginya yaitu 101. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rangga. Kali ini aku akan membahas mengenai sistem kode bilangan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem kode bilangan? Sistem kode bilangan merupakan kumpulan nilai dan aturan yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan. Untuk macam-macam dari sistem kode bilangan ini terdapat 4 macam. Yang pertama, sistem kode bilangan biner berbasis 2. Yang kedua ada sistem bilangan desimal yang berbasis 10. Yang ketiga, sistem kode bilangan oktal yang berbasis 8. Dan yang terakhir, sistem kode bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Oke, baik. Yang pertama di sini ada kode bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini hanya menggunakan 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Setiap bilangan desimal dapat dikonversikan di bilangan biner. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Baik, kali ini kita akan mengonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, di sini terdapat bilangan desimal 21 yang akan kita konversikan ke bilangan biner. Untuk langkah yang pertama, kita tahu bahwasanya bilangan biner merupakan bilangan yang berbasis 2. Oleh karena itu, di sini kita tulis 21 dibagi 2 sama dengan 10 sisa 1. Nah, yang akan kita ambil yaitu dari hasil pembaginya. Kita lanjut, di sini ada 10 dibagi 2, 5. Sisa 0. Lanjut, di sini ada 5 dibagi 2, yaitu 2, sisa 1. Lanjut, di sini ada 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, karena ini masih ada 1, tetap kita bagikan. 1 bagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Nah, kita selesai ya untuk pembagiannya. Lalu kita untuk menghitungnya atau membacanya, kita baca dari yang paling bawah. Jadi untuk bilangan binernya dibaca dari bawah, jadi 1, 0, 1, 0, 1. Oke, sekian. Oke, baik. Yang kedua, di sini ada sistem kode bilangan desimal. Nah, seperti yang kita tahu, sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang biasa kita gunakan untuk kegiatan yang sehari-hari, yang berbasis 0 sampai 9. Nah, untuk konversi dari sistem bilangan desimal ini sebagai berikut.
Baik, kali ini kita akan mengonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, di sini terdapat bilangan biner ya. Di sini ada 10101. Caranya gimana untuk mengonversikannya? Kita menginisialisasi dulu. Ini ada berapa digit di dalam kode bilangan biner. Nah, yang akan kita konversiin ke bilangan desimal. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya bilangan biner merupakan bilangan yang berbasis 2. Oleh karena itu di sini kita tulis 2. 2 pangkat berapa dari hasil totalnya ini. Di sini kan ada 5 digit ya. Nah, sedangkan yang kita tahu kalau bilangan biner dimulai dari indeks ke 0. Jadi dari sini kita tahu di sini 4 ya. Karena bentar. Ini dikali berapa? 2 pangkat 3 dikali berapa? 2 kali pangkat apa? Nah, kali ini 2 pangkat 0 dikali berapa? Nah, seperti ini. Jadi kita dapat menentukan 4 ini dari mana? Dari total jumlah yang ada di digit bilangan binernya. Di sini ada 5, otomatis kita mulai dari indeks yang paling kecil dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengisikan perkaliannya ini, kita sesuaikan dari yang paling depan. Ini kali 1, 0, 1, 0, 1. Selanjutnya, tinggal kita sederhanakan. Di sini 2 pangkat 4, 16 kali 1, 16. Plus, ini dikali 0, otomatis 0. Dijumlahkan, ini 2 pangkat 2, 4. Kali 1, 4. Plus, ini 0. Plus, 2 pangkat 0 kali 1, hasilnya 1. Kalau kita jumlahkan, hasilnya 21. Seperti itu, sekian. Oke, baik. Yang ketiga, di sini ada sistem kode bilangan oktal. Nah, sistem bilang oktal ini merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 8, yang nilainya 0 sampai 7. Nah, berikut ada contoh soal konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Baik, kali ini kita akan mengonversikan dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, di sini kita dapat diketahui desimalnya 94. Untuk mengonversikannya sama seperti bilangan biner. Akan tetapi di dalam bilangan oktal ini kita berbasis 8. Oleh karena itu kita bagi 8. Oke, sama seperti yang tadi. Dibagi 8, 11 sisa 6. Nah, lanjut di sini 11 dibagi 8, 1 sisa 3. Lanjut, di sini ada 1 bagi 8, 0, sisa 1. Nah, ini sudah selesai. Lalu untuk membacanya sendiri, sama seperti bilangan biner, kita baca dari bawah ke atas. Jadi untuk bilangan oktal, itu 1, 3, 6. Selesai. Sekian. Baik, yang terakhir di sini ada sistem kode bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini merupakan yang menggunakan basis 16 dari nilai 0 sampai 9 dan AF, yaitu A ini penggantinya dari angka 10 dan F sampai ke 15. Oke, baik. Ini yang terakhir untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, di sini diketahui untuk bilangan desimalnya 236 ya. Jadi untuk konversinya sama seperti bilangan biner dan oktal. Jadi untuk bilangan heksadesimal ini berbasis 16. Otomatis kita bagi 16. Oke. Dibagi 16 itu 14. Sisa 12. Nah, ini 14 dibagi 16 karena nggak bisa, otomatis 0, sisanya sisa 14. Nah, selesai. Akan tetapi kita tahu nih, untuk bilangan 12 dan 14 ini
tidak ada di dalam bilangan desimal. Karena bilangan desimal hanya mentok sampai 9. Nah, untuk ke atasnya itu seperti yang kita tahu, untuk bilangan di atas 9 terdapat A, B, sampai F. Jadi untuk bilangan 12 ini akan kita konversi ke dari A, B, 9, 10, 11, 12. Nah, ini C. C, D, E. Nah, seperti ini. Untuk membacanya sendiri sama dari bawah ke atas. Jadi heksadesimal dari desimal 236 yaitu E dan C. Sekian. Oke, baik. Tadi merupakan penjelasan dari macam-macam sistem kode bilangan. Kali ini terdapat konsep nih dari sistem kode bilangan yang terdiri dari BCD, XS3, dan ASCII. Oke, baik. Untuk dari sistem kode bilangan BCD. Nah, kode bilangan BCD ini atau bisa disebut dengan binary code desimal merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan desimal ke dalam bentuk biner. Dalam kode BCD ini, setiap digit desimal dikodekan dengan menggunakan 4 bit saja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yesika. Di sini saya akan menjelaskan materi XS3. XS3 atau XS3 adalah sistem pengkodean biner yang digunakan untuk mempresentasikan angka desimal. Dalam sistem ini, setiap digit desimal 0 sampai 9 dikodekan sebagai 4 bit biner dengan menambahkan nilai 3 atau 0011 dalam biner ke setiap digit desimal. Ini berarti bahwa kode XS3 untuk suatu angka desimal adalah nilai biner dari angka tersebut ditambah 3. Berikut adalah tabel XS3 dari biner dan desimal. Berikut adalah contoh soal untuk XS3. Oke guys, jadi di sini aku akan menjelaskan soal dari XS3. Di sini ada contoh soal konversikan bilangan desimal 195 menjadi kode XS3. Oke, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita pisahkan ketiga digit desimal menjadi 195. Kemudian masing-masing dari digitnya kita tambah dengan angka 3, sehingga 1 ditambah 3 adalah 4, 9 ditambah 3 adalah 12, 5 ditambah 3 adalah 8. Setelah kita mendapatkan angka ini, kita konversikan ke biner yang ada di tabel XS3. Untuk 4 memiliki nilai biner 0100, untuk 12 memiliki biner 1100, dan untuk angka 8 memiliki nilai biner 1000, sehingga menemukan hasil 010011001000. Halo teman-teman, nama aku Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode ASCII. Nah, yang pertama-tama, apa sih kode ASCII itu? Kode ASCII atau biasanya disebut dengan American Standard Code for Information Interchange merupakan standar yang digunakan untuk pengkodean huruf, angka, dan juga karakter dengan menggunakan 128 kode atau biasanya disebut dengan 7 bit. Nah, selanjutnya contoh penggunaan kode ASCII. Kode ASCII digunakan untuk susunan tombol keyboard komputer. Nah, fungsi tombol keyboard terbagi menjadi 2. Yang pertama, numerik, dan kedua, alfanumerik. Nah, untuk lebih rincinya, saya akan menjelaskan kembali tentang tombol numerik dan tombol alfanumerik. Yang pertama, tombol numerik. Tombol numerik digunakan untuk memasukkan angka 0 hingga 9. Tombol ini biasanya terdapat di bagian kanan bawah pada keyboard. Dan yang kedua adalah tombol alfanumerik. Tombol ini biasanya digunakan untuk memasukkan huruf A sampai Z dan A sampai Z kecil, simbol dan karakter khusus lainnya. Tombol ini mencakup sebagian besar keyboard. Nah, berikut ini adalah tabel kode ASCII 7 bit atau biasanya disebut dengan tabel alfanumerik kode. Nah, berikut ini adalah contoh soal kode ASCII.
Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan contoh soal dari soal kode ASCII. Nah, soalnya itu sederhana saja. Berapakah nilai binary untuk kata digital? Nah, di sini saya telah menjabarkan dari jabaran tabel ASCII yang telah saya tampilkan tadi. Di sini ada huruf D, I, G, T, A, L. Nah, mula-mula kita bikin tabel yang berisi dengan char dan binary. Nah, char itu terdiri dari huruf ejaan digital. Yang pertama ada huruf D. Binary dari huruf D adalah 100 100. Maka ditulis dengan 100 100. Selanjutnya ada huruf I, yaitu 1001. Nah, selanjutnya ada G. G yaitu 1000 dan 111. Nah, huruf I kembali pada char, yaitu 1001. Huruf T yaitu 10 10 100. Nah, selanjutnya ada ejaan A, yaitu 100001. Nah, ejaan terakhir yaitu 100 100. Jadi dapat disimpulkan nilai binary untuk kata digital adalah 100 100 1001 100 100 101 Selanjutnya ada 10001 dan 100. Nah, inilah hasil akhir dari nilai binary untuk kata digital. Terima kasih.